Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku. Sebelumnya seperti biasanya ya guys, memperkenalkan diri dulu, biar lebih dekat gitu loh guys. Gak apa-apa kan? Di sini aku mau memperkenalkan dosen pengampu dan dosen selaku PJMK mata kuliah Fisika Kesehatan. Jadi langsung aja ya. Yang pertama, perkenalkan, nama Satriana Handayani dengan NIM 12300210032 dari Prodi S1 Kebidana semester 2 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Yang kedua, aku mau memperkenalkan dosen pengampu mata kuliah Fisika Kesehatan dengan Ibu Ima Kurnastuti STMT. Dan yang terakhir, aku mau memperkenalkan dosen selaku PJMK mata kuliah Fisika Kesehatan dengan Ibu Lailatul Kusnul Rizky SST MPH. Jadi di vlog aku yang ke-6 ini aku mau membahas tentang praktikumku mengenai biomekanika. Jadi yang kemarin kan yang kelima itu tentang biolistrik dan sekarang tentang biomekanika. Untuk mempersingkat waktunya, langsung aja yuk simak vlog aku sampai akhir ya guys. Oke. Jadi yang pertama, pengertian biomekanika. Apa sih pengertian dari biomekanika itu? Biomekanika merupakan suatu bidang kajian ilmu dalam ergonomi yang berhubungan dengan mekanisme pergerakan tubuh dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Biomekanika didefinisikan sebagai berikut. Biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada bermacam-macam bagian tubuh manusia dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Biomekanika kerja. Seorang pengamat membuat istilah biomekanika kerja atau okupasional biomekanik yang didefinisikan sebagai berikut. Biomekanika kerja adalah studi mengenai interaksi pekerja dengan peralatan, mesin, dan material sehingga pekerja dapat meningkatkan performansinya dan di sisi lain dapat meminimalkan resiko cedera kerja atau muskuloskeletal. Biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada bermacam-macam bagian tubuh manusia dan gaya yang bekerja pada bagian-bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Hal ini mengandung pengertian bahwa biomekanika menyangkut masalah faal tubuh, keilmuan fisika, dan perilaku manusia. Biomekanika kerja mengkaji perilaku tubuh manusia dan aspek-aspek mekanika gerakan anggota-anggota tubuhnya. Pengetahuan tentang biomekanika sangat diperlukan untuk mengetahui mekanisme terjadinya kecelakaan kerja, sehingga pendekatan yang efektif dan ilmiah dapat membantu manusia bekerja dengan aman. Contohnya adalah aplikasi dari biomekanika adalah penetapan berat badan angkatan yang direkomendasikan pada pekerjaan penanganan material secara manual, sehingga mengurangi terjadinya cedera tulang belakang bagian bawah atau lower back pain. Selanjutnya ada jenis-jenis biomekanika. Biomekanika diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama general biomekanik. General biomekanik adalah biomekanika yang membahas hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia baik dalam posisi diam maupun bergerak. Dalam general biomekanik sendiri meliputi dua bagian, yaitu yang pertama biostatik adalah bagian yang hanya menganalisa tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam atau uniform. Yang kedua, biodinamik adalah bagian yang berkaitan dengan gambaran gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi, atau kinematik, dan gerakan yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh atau kinetik. Yang kedua ada okupasional biomekanik. Okupasional biomekanik berkaitan dengan interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material,
dan peralatan, di mana memiliki tujuan dalam meminimalisir keluhan atau kelelahan pada sistem kerangka otot untuk meningkatkan produktivitas kerja. Biomekanik ini kolaborasi bagian-bagian tubuh untuk menghasilkan gerak seperti tulang, jaringan penghubung, atau konektif tisu dan otot. Selanjutnya ada penerapan biomekanika. Aktivitas yang dilakukan manusia tetap membutuhkan usaha fisik dan penanganan manual terhadap material dan peralatan. Sehubungan dengan ini, kegiatan manual material handling atau MMH tetap diperlukan untuk kondisi-kondisi kerja. Adapun dampak negatif MMH adalah kesehatan dan keselamatan kerja, ataukah kurang 25% kecelakaan kerja terjadi akibat salah urat pada punggung. Di negara industri, diperkirakan 70% sampai 80% penduduk mengalami berbagai macam sakit punggung atau back pain. Berdasarkan data perkiraan terakhir, sekitar 10% sampai 15% populasi mengalami sakit punggung, bagian masalah kesehatan dan sakit punggung bagian bawah atau low back pain. Suatu lembaga yang menangani masalah kesehatan dan keselamatan kerja di Amerika, NIOSH, National Institute for Occupational Safety and Health, melakukan analisis terhadap faktor yang berpengaruh terhadap biomekanika, yaitu yang pertama, berat dari benda yang dipindahkan. Hal ini ditentukan oleh pembebanan langsung. Yang kedua, posisi pembebanan dengan mengacu pada tubuh. Hal ini dipengaruhi oleh jarak horizontal beban yang dipindahkan dari lantai, jarak vertikal beban yang dipindahkan dari lantai, sudut pemindahan beban dari posisi sagital atau posisi pengangkatan tepat di depan tubuh, atau jarak perpindahan vertikal dari titik asal beban tujuan. Frekuensi pemindahan, hal ini dicatat sebagai rata-rata pemindahan atau menit untuk pemindahan yang berfrekuensi tinggi. Frekuensi terpisah layak diberikan untuk setiap pemindahan yang berbeda. Periode atau durasi total waktu yang diberikan dalam pemindahan pada suatu pencatatan dapat ditentukan sebagai kurang dari 1-2 jam atau 2-8 jam. Berdasarkan penelitian terakhir yang dicantumkan dalam revisi NIOSH, Guidelines, dikemukakan 2 buah faktor penggali yang mempengaruhi berat beban yang boleh diangkat adalah penggali asimetrik, yaitu pemindahan dengan postur di luar postur sagital dengan membentuk sudut atau maksimal 900. Penggali coupling, berdasarkan penelitian yang dilakukan, pengaruh adanya handle pada RWL atau recommended weight limit mengakibatkan pengurangan beban dalam pemindahan beban. Dapat segera dipahami bahwa tingkat kecelakaan muskuloskeletal atau jumlah kecelakaan per jam orang pada pekerjaan meningkatkan secara signifikan bila benda yang dipindahkan semakin berat atau L, benda yang dipindahkan jaraknya semakin jauh dari tubuh atau H, benda yang dipindahkan semakin jauh dari ketinggian optimal pengangkatan beban secara sagital atau V, ketinggian optimal pengangkatan beban 70-80 cm, ketinggian ujung jari dari lantai pada posisi tangan lurus ke bawah. Benda yang dipindahkan semakin sering dipindahkan atau F, benda yang dipindahkan semakin menyimpang dari posisi sagital atau A, benda yang dipindahkan susah dipegang atau C, pemindahan beban semakin jauh atau D, durasi atau lamanya waktu bekerja semakin besar. Selanjutnya ada tulang. Tulang sebagai alat untuk meredam dan mendistribusikan gaya atau tegangan saat melakukan aktivitas kerja. Tulang yang besar dan panjang berfungsi sebagai pembanding terhadap beban. Tulang juga terikat dengan otot dan jaringan penghubung atau konektif tisu, yakni ligamen, kartilage, dan tendon.
dalam aplikasinya di biomekanik berhubungan dengan kerangka manusia. Selanjutnya ada jaringan penghubung. Jaringan penghubung meliputi 3 bagian, yaitu yang pertama kartilage. Kartilage neus adalah sambungan yang berfungsi dalam pergerakan yang relatif kecil. Contohnya sambungan tulang iga atau ribs dan pangkal tulang iga atau sternum. Kartilage sendiri memiliki bagian khusus antara vertebrata atau ruas-ruas tulang belakang, yaitu dikenal sebagai intervertebratal disc yang terdiri dari pembungkus dan dikelilingi oleh inti atau pupiker. Vertebrae juga terdapat pada ligamen dan otot. Gerakan yang relatif kecil pada setiap ruas mengakibatkan adanya fleksibilitas tubuh untuk membungkuk, menengadah, dan memutar. Sedangkan disc berfungsi sebagai peredam getaran pada saat tubuh bergerak, baik pada saat translasi dan rotasi. Yang kedua ada ligamen. Ligamen berfungsi sebagai penghubung antar tulang dalam stabilitas sambungan atau joint stability, atau untuk membentuk bagian sambungan dan menempel pada tulang. Ligamen tersusun atas serabut yang letaknya tidak paralel. Oleh karenanya, tendon dan ligamen bersifat inelastis dan berfungsi pula untuk menahan deformasi. Adanya tegangan yang konstan akan dapat memperpanjang ligamen dan menjadikannya kurang efektif dalam menstabilkan sambungan atau joints. Adapun contoh sambungan ligamen diantaranya seperti gerakan mengangkat tangan, sambungan siku, dan sambungan bahu, pergerakan rotasi seluruh tangan pada sumbunya, dan gerakan lengan tangan pada sambungan pergelangan tangan. Yang ketiga ada tendon. Tendon memiliki fungsi sebagai penghubung antara tulang dan otot yang terdiri dari sekelompok serabut kolagenot yang letaknya paralel dengan panjang tendon. Tendon bergerak dalam sekelompok jaringan serabut dalam suatu area di mana adanya gaya gesekan harus diminimalkan. Bagian dalam dari jaringan ini mengeluarkan cairan sinovial untuk pelumasan. Dan yang terakhir ada otot muscle. Otot terbentuk atas fiber atau fibre dengan ukuran panjang antara 10 sampai 40 mm dengan berdiameter 0,01 sampai 0,1 mm, dan sumber energi otot berasal dari proses aerob maupun anaerob. Anaerobik yaitu proses perubahan ATP menjadi ADP dan energi tanpa bantuan oksigen. Glikogen yang terdapat dalam otot terpecah menjadi energi dan membentuk asam laktat. Asam laktat akan memberikan indikasi adanya kelelahan otot secara lokal karena kurangnya jumlah oksigen yang disebabkan oleh kurangnya jumlah suplai darah yang dipompa dari jantung. Contohnya adalah jika ada gerakan yang sifatnya tiba-tiba atau mendadak, lari jarak dekat atau sprint, dan lain sebagainya. Selanjutnya aerobik, yaitu proses perubahan ATP menjadi ADP dan energi dengan bantuan oksigen. Asam laktat yang dihasilkan oleh kontraksi otot dioksidasi dengan cepat sehingga beban pekerjaan yang tidak terlalu melelahkan akan dapat berlangsung cukup lama. Di samping itu, aliran tubuh yang cukup akan mensuplai lemak, karbohidrat, dan oksigen ke dalam otot. Akibat dari kondisi kerja yang terlalu lama akan menyebabkan kadar glikogen dalam darah akan menurun drastis di bawah normal, dan kebalikannya kadar asam laktat akan meningkat. Dan kalau sudah demikian, maka cara terbaik adalah menghentikan pekerjaan, kemudian istirahat dan makan makanan yang bergizi untuk membantu kadar gula dalam darah. Hal tersebut adalah merupakan proses kontraksi otot yang telah disederhanakan analisa pembangkit energinya, dan sekaligus menandakan arti pentingnya aliran darah untuk otot. Oleh
Oleh karena itu, para ergonom hendaklah memperhatikan hal-hal seperti berikut untuk dapat mungkin dihindari. Yang pertama, beban ortostatis atau static muscle loads. Yang kedua, oklusi, penyumbatan aliran darah karena tekanan. Contohnya tekanan segi kursi pada popliteal atau lipat lutut. Yang ketiga, bekerja dengan lengan berada di atas yang menyebabkan siku aliran darah bekerja berlawanan dengan arah gravitasi. Sekian itu tadi mengenai vlog aku yang ke-6 mengenai praktikumku tentang biomekanika. Mohon maaf apabila ada kalimat bahasa Inggris yang kayak kayak nggak sesuai gitu loh guys. Mohon maaf ya. Saya akhiri. Terima kasih juga yang sudah menonton. Jangan lupa di like dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog yang ke-7. Oke.